Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Iya, berjumpa lagi di mata pelajaran Sejarah Sastra Indonesia. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang periode tahun 1933 sampai 1942. Sebelum kita ke materi, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri. Karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Oleh karena itu, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya sebagai moderator Yunita Lesari Putri, dan saya akan memperkenalkan teman kelompok saya. Silahkan. Nama saya Lokarna Syufatia sebagai anggota. Saya Rahma Alia. Dan saya Sofia Isani Muhammad. Oke, perkenalan sudah selesai. Mari kita lanjut saja ke materi ya. Yang pertama, materi akan disampaikan oleh Rahma mengenai asal muasal. Silakan Rahma. Terima kasih, Yunita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asal muasal Pujangga Baru. Ada beberapa majalah yang sudah terbit sebelum Pujangga Baru, yaitu majalah Sri Pustaka pada tahun 1999 hingga 1942, Panji Pustaka 1919 hingga 1942, Jong Java tahun 1920 hingga 1926, dan Timbul tahun 1930 hingga 1933. Tahun 1930 terbit majalah Timbul mula-mula dalam bahasa Belanda. Kemudian pada tahun 1932 terbit juga edisi bahasa Indonesia dengan Sultan Takdir Ali Syahbana sebagai direktur. Sehabis perang, Takdir pernah menerbitkan dan memimpin majalah Pembina Bahasa Indonesia tahun 1947 hingga 1952. Setelah menerbitkan beberapa majalah, Mei tahun 1933, Sultan Takdir Ali Syahbana menerbitkan majalah Pujangga Baru. Awalnya, majalah tersebut dicetak oleh percetakan Kolf milik A. Dahlir, seorang Belanda. Kemudian Sultan Takdir Ali Syahbana menerbitkannya sendiri. Majalah ini beroplah 500 eksemplar dengan penyebaran terbatas ke kalangan guru dan mereka yang dianggap memiliki perhatian terhadap masalah kebudayaan dan kesusastraan. Pernah juga dikirim kepada para sultan tetapi tidak disambut hangat. Di antara yang terbatas itu juga ada yang sampai ke Malaysia hingga ikut berpengaruh terhadap perkembangan sastra Melayu. Baik, saya kembalikan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rahma yang telah mempresentasikannya. Selanjutnya, materi yang kedua akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai tujuan diterbitkan. Baik, tujuan pendiriannya adalah untuk menumbuhkan kesusastraan baru yang sesuai semangat zamannya dan mempersatukan para sastrawan dalam satu wadah. Karena sebelumnya boleh dikatakan cara berai dengan menulis di berbagai majalah. Seperti itu tujuan diterbitkannya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sofi mengenai pengaruh Pujangga Baru. Silakan kepada Sofi. Baik, terima kasih Yunita atas waktunya. Saya akan menjelaskan tentang pengaruh Pujangga Baru. Nah, pengaruh Pujangga Baru sangat besar. Berdirinya majalah Pujangga Baru merupakan bukti kebutuhan masyarakat pada zaman itu akan suatu media publikasi yang menampung dan membahas tentang sastra dan kebudayaan. Banyak ahli yang menyumbangkan tulisan, di antaranya Prof. Husein Djajadiningrat, Maria Ulfa Santoso, Amir Syarifuddin, Mr. Sumanang, dan Purwadarminta. Ada sekitar 20 orang intelektual Indonesia yang menjadi inti gerakan tersebut. Saya kembalikan lagi kepada Yunita.
Baik, Sofi, terima kasih. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Vloka. Peranan. Lahirnya majalah Pujangga Baru itu sendiri, di samping memang dimaksudkan untuk menampung aspirasi sastrawan yang tersebar di Pulau Nusantara, juga sebenarnya merupakan salah satu bentuk reaksi atas keberadaan Panji. Pustaka yang dinilai tidak memberi ruang yang lebih luas bagi sastrawan dalam mengembangkan kreativitasnya. Pujangga Baru Indonesia bentuk baik, saya moderator. Baik, terima kasih Vloka. Selanjutnya, materi mengenai terobosan dan intrik akan disampaikan oleh Rahma. Pada Rahma, silahkan untuk mempresentasikannya. Saya akan menjelaskan tentang terobosan dan intrik pada Pujangga Baru. Banyak terobosan yang dikeluarkan Pujangga Baru, masalahnya penggunaan bahasa yang ditawarkan Sultan Takdir Aisyah Bana yang mengesampingkan bahasa Melayu yang kemudian digantikan dengan perpaduan bahasa daerah masing-masing pengarang dan bahasa asing. Hal itulah yang dikritik oleh kaum bangsawan Melayu dan para guru yang setia kepada pemerintah kolonial Belanda, termasuk beberapa tokoh bahasa seperti Haji Agus Salim, Sultan Muhammad Zain, dan S.M. Latif. Mereka beranggapan bahasa dalam majalah itu merusak bahasa Melayu. Pujangga Baru terbit sebagai reaksi atas banyaknya sensor yang dilakukan oleh Balai Pustaka terhadap karya tulis sastrawan pada masa tersebut. Kemudian, terhadap karya sastra yang menyangkut rasa nasionalisme dan kesadaran bangsa. Sastra Pujangga Baru adalah sastra intelektual, nasionalistik, dan elitis. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rahma sudah mempresentasikan materi tentang terobosan dan intrik. Selanjutnya, materi tentang edisi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik. Dalam edisi pertama Pujangga Baru, dinyatakan bahwa majalah yang dikelola Arjemin Pane, Amir Hamzah, dan Sultan Takdir Alis Jabanana itu untuk sementara terbit 2 bulan sekali. Kemudian adanya tawaran untuk berlangganan agar dapatlah kami mengira-ngira jumlah lembar Poe Jangga Baroe yang akan dicetak. Nah, menunjukkan bahwa majalah itu terbit tanpa persiapan dana yang memadai. Ada sekitar 150-an orang yang kemudian menjadi pelanggan majalah itu. Tentu saja jumlah itu terlalu sedikit dibandingkan majalah lain yang terbit pada zamannya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sofi. Iya, tahun kedua. Silakan Sofi. Terima kasih, Nika. Saya akan memaparkan tentang tahun kedua. Nah, dalam tahun kedua penerbitan majalah Pujangga Baru, soal kebudayaan juga belum mendapat perhatian yang memadai, meskipun dalam pengataannya disebutkan. Tambahan kebudayaan umum itu bukanlah tampilan yang tiada berarti. Hanya Ali Syahbana yang begitu bersemangat mengangkat soal itu, seperti tampak dalam artikelnya menghadapi kebudayaan baru. Sementara itu, tulisan Muhammad Yamin yang berjudul Perguruan Tinggi Indonesia memperlihatkan pandangan Yamin yang jauh ke depan, bahwa syarat mendirikan kebudayaan baru untuk kesempurnaan kemajuan bangsa Indonesia, pendirian perguruan tinggi merupakan suatu kemestian. Inilah artikel pertama yang menyinggung pentingnya perguruan tinggi bagi bangsa Indonesia, agar segera akan terbentanglah fajar kebangunan Indonesia di kaki langit Asia baru yang mempengaruhi sejarah seluruh dunia. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sofia yang telah mempresentasikannya. Selanjutnya, materi baru yang akan disampaikan oleh Rahma. Ya, mengenai penulis aktif. Oh, maaf. Mengenai tahun ketiga, ya. Oke, terima kasih Yunita. Tahun ketiga. Tahun ketiga kesusastraan
kebudayaan terjadi saat majalah itu memasuki tahun ketiga, Juli 1935. Dinyatakan dalam judulnya, membawa semangat baru dalam kesoekaraan, seni, kebudayaan, dan soal masyarakat umum. Pernyataan ini kemudian ditegaskan kembali dalam pengantar redaksi edisi itu. Dengan memajukan usaha kesusastraan yang kreatif, majalah ini akan menjinari soal kebudayaan dan masyarakat dengan lampu pencari tatanan masyarakat persatuan yang akan datang. Kembalikan kepada Baik, tadi maaf ada kesalahan atas pemanggilan namanya ya. Tadi Vloka bukan Rahma ya. Mohon maaf ya Vloka. Baik, selanjutnya materi yang sebenarnya yang akan disampaikan oleh Rahma, yaitu mengenai penulis aktif majalah Pujangga Baru. Silakan Rahma. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik. Penulis aktif pada majalah Pujangga Baru. Yang pertama ada Sultan Takdir Aisyah Bana, motor dan pejuang bersemangat gerakan Pujangga Baru ialah Sultan Takdir Aisyah Bana. Sejak tahun 1929, ia muncul dalam panggung sejarah sastra Indonesia, yaitu ketika menerbitkan romannya yang berjudul Tak Putus di Rundung Malang. Salah satu karya Sultan Takdir Aisyah Bana yang penting adalah novel Layar Terkembang. Novel yang dianggap mencerminkan cita-cita Sultan Takdir Aisyah Bana ini diterbitkan Balai Pustaka untuk pertama kalinya tahun 1936 dan tahun 1984 mengalami cetak ulang untuk ke-15 kalinya. Pada tahun 1963, novel ini terbit di Kuala Lumpur dengan edisi bahasa Melayu. Selain sebagai penulis roman, Takdir terkenal sebagai penulis esai dan sebagai pembina bahasa Indonesia. Oleh Insinyur S. Udin, ia pernah disebut sebagai Insinyur Bahasa Indonesia. Atas inisiatif Takdir melalui Pujangga Barulah, maka pada tahun 1938 di Solo diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia yang pertama. Takdir pun juga menulis sajak-sajak yang ditulisnya dekat setelah kematian istrinya yang pertama. Diterbitkan sebagai nomor khusus majalah Pujangga Baru berjudul Tebaran Mega tahun 1936. Kemudian ada Amir Hamzah. Amir Hamzah ialah seorang keturunan bangsawan pangkat dari Sumatera Timur. Amir Hamzah dijuluki oleh H.B. Jasin sebagai Raja Penyair Pujangga Baru. Karya-karya pengarang yang merupakan salah satu pendiri majalah Pujangga Baru ialah Nyanyian Sunyi tahun 1937, Buah Rindu tahun 1941, dan Sastra Melayu dan Raja-Rajanya tahun 1942, dan Esai dan Prosa tahun 1982. Sedangkan terjemahannya ialah Bhagavad Gita tahun 1933 dan Setanggi Timur tahun 1936. Yang ketiga ada Sanusi Pane. Pengarang lain yang juga pendiri majalah Pujangga Baru ialah Sanusi Pane yang banyak menulis drama seperti Air Langga tahun 1928, Enzame Garodaflu tahun 1929 dalam berbahasa Belanda. Kertajaya tahun 1932, Sandiakala Ning Majapahit tahun 1933, Manusia Jiwa tahun 1940, sedangkan kumpulan puisinya adalah Pancaran Cita tahun 1927, Puspa Mega tahun 1927, dan lain sebagainya. Karya lainnya ialah Sejarah Indonesia tahun 1942, Indonesia Sepanjang Masa tahun 1952, dan Gambaran Jiwa. Umumnya, drama-drama yang ditulis berlatar pada sejarah bangsa Indonesia dan merupakan bentuk kloset drama. Drama yang sekadar untuk dibacakan, bukan dipentaskan, karena lebih banyak percakapan dibanding petunjuk gerak atau laku. Yang keempat ada J. Eta Tenteng, yang lahir di Sangihe,
pada tanggal 19 Oktober 1907. Ia adalah seorang penyair beragama Kristen yang taat. Bahkan ketika anaknya meninggal selagi bayi, ia segera menganggapnya sebagai kehendak Tuhan. Seperti dapat kita bacakan dalam sajaknya Anakku. Sajak itu bersama dengan sejumlah sajak lain diterbitkan menjadi sebuah buku berjudul Rindu Dendam tahun 1934. Rindu Dendam ialah satu-satunya buku J. Eta Tenteng yang pernah terbit, tapi sebenarnya masih banyak lagi buah tangannya yang masih berserakan dalam berbagai majalah, terutama dalam majalah Pujangga Baru. Lalu ada M. R. Dayo dengan karangannya Peperangan Orang Minahasa dengan orang Spanyol tahun 1931, Pahlawan Minahasa tahun 1935, Syair untuk Asib tahun 1935, dan yang lain sebagainya. Terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih kepada Rahma ya yang sudah mempresentasikannya. Selanjutnya materi yang tadi telah sampaikan Rahma akan disampaikan kembali oleh Vloka. Silakan Vloka. Selanjutnya ada O.R. Mandang dengan karyanya yaitu 1. Narumana yang terbit pada tahun 1932, 2. Pantun Orang Muda yang terbit tahun 1939, yang ketiga Akhiram yang terbit tahun 1939, yang keempat ada Sutomo Jaya Arifin yang menulis Andang Teruna pada tahun 1941, dan Hasmi yang menulis novel Bermandi Cahaya Bulan yang terbit tahun 1938. Lalu selanjutnya ada Suara Azan dan Gereja yang terbit tahun 1940, Di Bawah Naungan Pohon Kemuning yang terbit tahun 1942. Dan selanjutnya ada Tanah Merah yang terbit pada tahun 1980, lalu Dewi Fajar yang terbit tahun 1433, sedangkan puisinya ialah Kisah Sejarah yang terbit tahun 1936, Dewa Sajak yang terbit tahun 1999, dan Rindu Bahagia yang terbit tahun 1950, dan sebuah autobiografi Merdeka yang terbit pada 1945. Selanjutnya ada Hamidah. Pengarang perempuan yang muncul pada periode ini adalah Hamidah yang merupakan nama lain Fatimah Hasan Mulai yang menulis novel Kehilangan Mestika yang terbit tahun 1935, dan Selasih alias Sari Amin yang menulis novel Kalau Pak Udi pada tahun 1933, Pengaruh Keadaan yang terbit pada tahun 1937, dan Rangkaian Sastra yang terbit pada tahun 1957, dan Panca Juara yang terbit pada tahun 1981. Selanjutnya ada Hamka. Periode ini juga memunculkan pengarang yang juga ulama besar yaitu Haji Abdul Malik Karim Amrullah yang biasa dikenal dengan Hamka. Sebelum menjadi ulama, ia adalah murid H.O.S. Djokro Aminoto dan pernah mendapat doktor honoris causa dari Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Karya Hamka yang dianggap penting ialah Di Bawah Lindungan Ka'bah yang terbit pada tahun 1938. Novel dianggap lebih kuat dan bernas dalam napas keislaman dibandingkan karya pertamanya yaitu Dijemput Mamanya pada tahun 1930. Di Bawah Lindungan Ka'bah mengisahkan cinta yang tak sampai antara dua orang yang terhalang oleh Adam. Yang membedakan dengan novel-novel yang membicarakan adat ialah pengarangnya membawa pelakunya dibawa ke Mekah dan meninggal di saat mengelilingi Ka'bah. Novel lainnya ialah Tenggelamnya Kapal Van der Wijk yang terbit pada tahun 1939. Yang mengisahkan cinta yang tak sampai dihalangi oleh adat Minangkabau yang terkenal kukuh itu. Dalam novel ini diceritakan tentang Zainuddin, seorang anak dari perkawinan campuran Minang Makassar,
tak berhasil mempersunting gadis idamannya karena Zainuddin tidak sebagai manusia penuh. Zainuddin kemudian menjadi pengarang terkenal dan dalam sebuah novel gadis dicintainya meninggal. Terima kasih. Saya kembali. Moderator. Iya, maaf jaringannya. Iya. Baik, terima kasih Voka sudah mempresentasikannya ya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai intrik novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk akan disampaikan oleh saya sendiri. Novel ini sempat heboh karena sebuah artikel di harian Bintang Timur, harian yang biasa memuat karya-karya seniman lekra, pada tanggal 7 September tahun 1962 yang ditulis Abdullah SP. Tulisan tersebut mengungkapkan bahwa karya Hamka tersebut sangat mirip dengan karya pujangga Mesir Al-Manfaluti. Kesamaan tersebut dalam jalan pikiran, jalan gaya bahasanya, perasaannya, filsafatnya, dan lain-lain. Hamka dianggap mentah-mentah menjiplak kayak pengarang Mesir dengan hanya mengganti tokoh dan tempat yang sesuai dengan warna setempat. Menghadapi tuduhan tentang plagiat yang dihadapi Hamka, Habib Jassin menyatakan bahwa karya Hamka tersebut bukan plagiat atau jiplakan, yaitu menjiplak, berarti menerjemahkan tanpa menyebut sumbernya. Sedangkan novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk tersebut masih ada pemikiran, penghayatan, dan pengalaman Hamka. Novel tersebut bukan jiplakan, bukan pula saduran, karena terlalu banyak perlainan peristiwa yang bersumber pada pengalaman dan pengetahuan pengarang. Begitu materi tentang intrik novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Materi akan disampaikan oleh Sofia mengenai berhenti dan terbit kembali. Silakan Sofia, maaf ya. Ya, terima kasih moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang berhentinya Pujangga Baru dan terbitnya kembali. Majalah Pujangga Baru berhenti terbit pada bulan Februari 1942 karena kedatangan Jepang ke Indonesia. Penguasa Jepang melarang Pujangga Baru karena dianggap kebarat-baratan dan progresif, sehingga setelah Jepang datang ke Indonesia, majalah Pujangga Baru berhenti terbit. Namun, setelah Indonesia merdeka, majalah terbit kembali di bawah kendali Sultan Takdir Ali Shah Bana. Dibantu dengan tenaga baru, dukungan oleh Ahdiat K. Miharja, Asrul Sami, Khairil Anwar, Dodong Diwaparaja, Farijadi S. Hartowardoyo, dan Rival Apin. Kondisi sosial dan politik yang berubah menyebabkan semangat tahun 1930-an tidak bisa lagi muncul pada masa selanjutnya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Sofia. Selanjutnya materi tentang polemik kebudayaan akan disampaikan oleh Ola. Yang pertama yaitu pemicu polemik. Silakan Ola atau Voka ya. Terima kasih Yunita. Pemicu polemik. Dalam perjalanannya, golongan Pujangga Baru berpolemik dan kaum muda dalam berbagai hal, termasuk diantaranya masalah bahasa dan sastra, kebudayaan, pendidikan, dan pandangan hidup bermasyarakat. Secara ringkas, perdebatan itu berkisar pada gagasan Ali Shah Bana yang begitu mengagungkan dan memberi penghargaan tinggi pada kebudayaan Barat. Sebaliknya, ia tidak memberi tempat pada kebudayaan Indonesia di masa lalu. Terlepas dari soal setuju atau tidak setuju pada gagasan itu, Ali Shah Bana yang memicu terjadinya pemikiran akan pentingnya melestarikan kebudayaan Indonesia. Serangkaian perbalahan yang terjadi kemudian dikumpulkan Asdiat Kartamiharja dan kemudian menerbitkannya dalam buku Polemik Kebudayaan yang terbit pada tahun 1948. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya bagian keduanya mengenai tahapan polemik akan disampaikan oleh Rahma. Silakan Rahma. Terima kasih. Tahapan polemik.
Dalam kata pengantar dari buku Polemik Kebudayaan yang diterbitkan oleh Ahdiat Kartamiharja, disebutkan bahwa polemik itu terjadi dalam 3 tahap. Pertama, terjadi dalam Pujangga Baru Bintang Timur dan Suara Umum yang pada Agustus hingga September 1935 antara Ali Syahbana, Sanusi Pane, dan Purbacaraka. Kedua, dalam Pujangga Baru, Suara Umum, Warta Deli, dan Wasita. Oktober tahun 1935 hingga April tahun 1936 antara Ali Syahbana, Dr. Sutomo, Dindarbumi, Dr. M. Amir, Adi Negoro, dan Ki Hajar Dewantara. Ketiga, terjadi dalam Pujangga Baru dan Warta Deli pada Juni 1939 antara Ali Syahbana dan Dr. M. Amir. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, bagian yang ketiganya mengenai dinamika polemik akan disampaikan oleh saya sendiri. Ali Syahbana menegaskan bahwa hanya dengan jalan merebut ilmu dan roh barat sepuas-puasnya lah kita dapat mengimbangi barat. Ia berhadapan dengan Dr. Sutomo dan Ki Hajar Dewantara dan lain-lain yang hendak mempertahankan tradisionalisme yang dianggap kepribadian bangsa. Sanusi Pane yang juga turut serta dalam polemik-polemik itu akhirnya menyatakan bahwa baginya manusia atau Indonesia baru haruslah merupakan campuran antara Faust atau yang mewakili roh kepribadian Barat dengan Arjuna atau sebagai wakil roh kepribadian Timur. Sikap ini dinyatakan dalam dramanya Manusia Baru pada tahun 1940. Sebelumnya, Sanusi Pane dikenal sebagai seorang yang sangat mempertahankan Timur dalam menghadapi es takdir. Titik berat pada persoalan kebudayaan dan sosial makin tampak dalam usia Pujangga Baru memasuki tahun keempat pada bulan Juli tahun 1936 dan kembali sedikitnya 5 artikel Ali Syahbana melanjutkan gagasannya mengenai menuju masyarakat dan kebudayaan baru. Begitu materi yang telah saya sampaikan. Selanjutnya, materi yang terakhir mengenai nomor peringatan Pujangga Baru akan disampaikan oleh Sofia. Kepada Sofia, kami silakan. Baik. Materi selanjutnya adalah nomor peringatan Pujangga Baru. Dalam nomor peringatan Pujangga Baru di tahun 1933 hingga 1938, orientasi ke kebudayaan Barat dikatakan tidaklah dalam arti sempit, melainkan dalam arti yang seluas-luasnya. Dengan begitu, pemahaman kebudayaan Barat itu juga ditempatkan sebagai kebudayaan internasional. Sultan Syahrir, yang juga menulis dalam nomor peringatan tersebut, menegaskan konsekuensi Pujangga Baru, yaitu pergerakan Pujangga Baru hanya suatu rupa dari kebudayaan universal yang ada di dunia. Sesungguhnya, perjuangan Pujangga Baru dalam mengangkat harkat kebudayaan Persatuan Indonesia justru di dalam kerangka universalitas itu, dan sikap itu terus dipertahankannya secara konsisten sampai Pujangga Baru menghentikan penerbitan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, materi sejarah sastra periode tahun 1933 sampai 1942 telah disampaikan oleh saya Yunita, Rahma, Sofia, dan Floka. Mudah-mudahan materi yang telah kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua ya, khususnya kelompok kami. Karena kelompok kami yang merumuskan semua materinya ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahannya. Sebelum saya tutup, saya akan tes semangat dulu nih buat kelompok 8. Masih semangat tidak? Masih. Semangat. Kita cek sound ya. Semangat pagi. Semangat. Malam sayang. Bukan gitu, kalau saya bilang semangat pagi, jawabnya pagi. Gitu ya. Baik. Oke, ulang lagi ya, sekali lagi. Semangat pagi. Pagi. Oke, tentu semangat dong ya kelompok 8. Ya, saya Yunita sebagai moderator. Pamit undur diri dan terima kasih atas perhatiannya.
Sampai berjumpa lagi. Dadah. Dah.